sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih penuhi hati kami yang rindu menyembahmu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Dari bumi, begitu besarnya kasih. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita, sukacitaku. Haleluya. Kaulah kekuatan kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau ditinggikan, segala hormat bagi nama-Mu, Tuhan. Segala puji syukur bagi nama-Mu. Haleluya. Kami datang, Tuhan. Kami datang, Tuhan. Hanya nama-Mu, Tuhan, ditinggikan. Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Jika Tuhan naikkan penyembahan-Mu. Segala hormat bagi nama-Mu, Tuhan. Engkau yang berkuasa, Tuhan. Engkau yang berkuasa, Tuhan. Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Hadirat-Mu, Tuhan, hadir di tempat ini. Haleluya. Engkau yang berkuasa, Tuhan.
kami aman bersamamu Tuhan. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang berkuasa Tuhan. Lawat kami Tuhan, lawat hati kami Tuhan. Ini kami umat-Mu, kami datang Tuhan dengan segala ketakutan, kekhawatiran kami, segala pergumulan kami. Engkau Allah yang mengerti. Haleluya. Jalan keluar ada padamu Tuhan. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan dengan iman, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, siapa yang bersukacita hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saya percaya damai sejahtera Tuhan turun melingkupi hati kita. Kita mau terus mengangkat pujian bagi nama Tuhan. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Sebab sungai sukacita Tuhan mengalir di dalam hati setiap kita. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka
Kita masih mau terus bersuka di dalam Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Imam musik memuji Tuhan. Cuma Tuhan katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka Haleluya, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk. Haleluya. Sekarang tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian bagi nama Tuhan. Kita mau angkat penyembahan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu.
pujani dari awal. Ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang jauh dari-Mu. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Haleluya. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan kami, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Jemaat Tuhan katakan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan kami Tuhan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh, saya mengundang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan, bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mengundang hambanya Pastor Billy Lantang. Bapak, terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kesempatan di mana kami bisa berkumpul kembali Tuhan, memuji nama Tuhan dan mendengarkan suara isi hati Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat kesempatan demi kesempatan setiap minggu. Kami percaya bahwa kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini karena kami tahu Tuhan kami akan dikuatkan, kami akan di-recharge, di-refresh kembali Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersemangat di dalam Tuhan. Kami sambut firman kehidupan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Oke, buka sama-sama saya di 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dan 18. 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18 mengatakan begini. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jangan sampai kamu kesesat, jangan sampai kamu kehilangan pegangan yang teguh. Gimana caranya? Berikutnya dikasih tahu gini. Tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Supaya tidak sesat, supaya tidak kehilangan pegangan, harus bertumbuh di dalam kasih karunia, sama pengenalan sama Tuhan. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Injil kasih karunia berarti, ya, nggak ada Injil yang lain. Jangan dengerin kalau ada yang Injil yang lain. Injil yang lain seperti apa? Ini contoh aja ya. Kalau ini saya dengar sendiri soalnya. Adalah di sebuah khotbah gitu ya, di YouTube. Bapak Ibu jangan pelit-pelit sama Tuhan. Bicaranya duit. Kalau pelit-pelit sama Tuhan, nanti kalau ada apa-apa, terus dibilangin lagi. Kalau ada apa-apa, nanti kalau ada penyakit, kalau ada masalah keluarga, nanti saya yang diganggu, hamba Tuhan yang diganggu. Makanya jangan pelit-pelit sama Tuhan. Jemaat yang tidak mengerti akan menganggap bahwa, berarti saya harus kasih uang sama Tuhan supaya saya nggak sakit. Saya harus kasih uang sama Tuhan supaya saya dijaga dan keluarga saya utuh-utuh aja. Tanpa disadari jemaat dibodohi, jemaatnya jadi sesat, kehilangan pegangan, dan akhirnya tanpa disadari Tuhan direduksi jadi dewa. Terjadi transaksional di dalam hubungannya dengan Tuhan. Jangan didengerin kalau ada khotbah kayak begitu. Ngawur. Nggak ada, di dalam Tuhan tuh nggak ada gitu-gituan. Injil kasih karunia. Ada, kalau mau dibahas banyaknya luar biasa. Injil kasih karunia, kasihnya dia yang begitu dahsyat sama kita tanpa kondisi. Itu dasarnya sebenarnya. Kemudian pengenalan sama Tuhan. Kekristenan adalah salah satu agama yang diciptakan sama manusia. Salah satu agama. Dan semua agama yang diciptakan sama manusia semuanya baik. Tujuannya baik. Tujuannya baik. Untuk mencari Tuhan sebenarnya. Dengan cara yang berbeda-beda. Khususnya di dalam agama Kristen itu ada organisasi, ada sinode, ada denominasi dan seterusnya, ada tata ibadah. Ingat itu semuanya sarana. Itu semuanya sarana. Dan sarana jangan disembah. Kalau sarana disembah, akhirnya gereja yang tepuk tangan mencibir gereja yang tidak tepuk tangan. Gereja nggak tepuk tangan, kagak ada hadirat Tuhan tuh. Gereja yang nggak tepuk tangan mencibir kita yang tepuk tangan. Ibadah kok tepuk-tepuk tangan, nggak menghormati hadirat Tuhan. Nah, gitu aja terus, capek kan? Jadi intinya gini, agama, sinode, denominasi, tata ibadah dihormati, bukan disembah. Dihormati. Kejarnya pengenalan sama Tuhan, itu yang dikejar. Ya. Kalau yang disembahnya salah, akhirnya nggak akan ada yang namanya pertumbuhan. Datang ibadah tidak secara organik akan bertumbuh secara rohani. Tahun ini semuanya pasti akan punya ulang tahun. Ada yang ulang tahun di bulan Januari? Gak ada yang pernah mau ngaku. Kalau saya, ada satu yang ngaku, 2 kan. Mulai, kalau satu angkat tangan semuanya mulai angkat tangan, mulai ngaku semuanya. Saya juga Januari. Emang kenapa kok Januari? Takut disuruh maju ke depan didoain gitu ya. Semuanya akan ngalamin ulang tahun, akan bertambah usianya. Pertambahan usia tidak menentukan kedewasaan rohani. Status hamba Tuhan tidak menentukan kedewasaan rohani.
Buktinya banyak yang berguguran kok selama musim pandemi ini. Karena keaslian dan keabsahan iman seseorang diuji dalam masa-masa sulit. Saya 22 tahun pelayanan mimbar, ribuan gereja keluar masuk. Saya udah melihat banyak sekali bloopers yang terjadi di atas ini. Hal-hal yang lucu maksudnya yang terjadi di atas ini. Karena tata ibadah. Karena dibuat sama manusia untuk mengakomodasikan jemaat. Semuanya baik, dibuatnya sangat baik. Tapi kadang-kadang ya lucu aja. Makanya di dalam agama yang terjadi adalah reformasi tata ibadah. Ketika ada sesuatu yang kurang, dimitingkan lagi. Di dalam pengenalan sama Tuhan yang terjadi adalah transformasi karakter. Beda. Contohnya ya, ini yang saya ingat aja nih. Lagi ibadah, WL-nya ngomong gini di awal. Bapak Ibu jangan malu-malu datang ke hadirat Tuhan. Wah, semangat ya. Terus dia doa. Tuhan, hari ini kami nggak mau malu-malu Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan dengan semangat. Angkat kemaluan kami Tuhan. Tiba-tiba dia diem. Saya ngerti maksudnya benar. Salah ucap aja, benar nggak? Dia diem. Dia bingung mesti ngomong apa habis itu. Di belakang ada yang teriak. Jangan Tuhan, aku belum nikah Tuhan. Ada yang gitu tiba-tiba. Saya kasihan sama dia. Sepanjang ibadah jadi nggak bisa mimpin dengan benar gitu loh. Ada lagi di luar kota lah nih ya. Habis selesai saya khotbah, gembala sidangnya naik ke atas. Doa syafaat dan doa berkat. Tuhan terima kasih udah kirim Pak Billy ke sini. Tuhan berkati istri-istri dan anaknya ya Tuhan. Terus dia diem juga. Oh Tuhan maksud saya istri dan anak-anaknya Tuhan. Ketemu sama orang kayak saya suka bercanda, habis selesai ibadah saya bilang, emangnya gue Salomo apa anak istri-istri? Salah ucap itu udah banyak lah terjadi di atas ini. Makanya reformasi tata ibadah itu agama. Datang ibadah, nggak bisa kita keluar dari tempat ini bilang gue tadi udah ibadah selesai, nggak bisa. Kan saya udah kasih tahu berkali-kali, ibadah jalan terus. Formatnya berbeda-beda karena gerejanya kita ini gedungnya, ini fasilitasnya. Jadi pertumbuhan rohani terjadi setiap hari. Coba lihat Amsal 20 ayat 5. Amsal 20 ayat 5 adalah ayat yang seringkali dihotbahkan tentang potensi. Oke lah, gak apa-apa juga. Cuman kalau mau dilihat bahasa aslinya gak begitu. Coba lihat Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia, ya, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Orang yang pandai tahu menimbanya. Rancangan itu bicara soal firman yang pernah kita dengar dan firman yang pernah kita baca. Rancangan itu bahasa Ibraninya adalah etsah. Transliterasinya kalau ditulis ke dalam bahasa Indonesia, transliterasinya itu ditulisnya ETSAH, etsah. Itu artinya firman yang kita pernah dengar, yang pernah kita baca, yang pernah kita lihat. Terbenam di mana? Di kedalaman sini. Orang yang pandai tahu menimbanya. Kata menimba adalah dalah. Dalah artinya orang yang pandai mengambil ember dan ngambil sesuatu yang ada di dalam dibawa ke permukaan. Itu orang yang dalah, orang yang menimba. Nah, kata pandai, orang yang pandai itu menarik bagi saya waktu saya baca di awal. Karena pandai itu artinya adalah tabun, artinya adalah argumentasi. Orang yang pandai cakap berargumentasi sama siapa? Oke, pribadi yang paling sering bicara sama saya adalah saya. Pribadi yang paling sering bicara sama saudara adalah saudara sendiri. Betul. Jadi kalau saya punya nilainya salah, saya akan kasih tahu diri saya salah. 10 pengintai dari 12 pengintai ketika balik, mereka bilang kami kayak belalang. Padahal nggak ada yang pernah bilang mereka kayak belalang. Terus mereka bilang mereka menilai saya, kami juga kayak belalang. Karena pribadi yang bicara sama kita adalah pribadi kita sendiri. Kalau kita menyerapnya salah, kita akan kasih tahu diri kita salah juga. Nah, penulis Amsal mengatakan dan mengajarkan kepada kita bahwa gini loh, firman yang udah kita dengar itu terbenam di kedalaman kita sebenarnya. Dan setiap kali kita mau ambil keputusan, ya setiap kali kita diperhadapkan sama keputusan, kita harus jadi orang yang pandai, orang yang cakep berargumentasi sama diri sendiri. Karena keinginan daging itu selalu lebih menarik dan lebih gampang untuk diambil keputusannya. Tetapi keinginan di dalam roh dan kebenaran itu susah. Karena seringkali bertentangan sama daging kita. Dan seringkali di awal kita rugi.
Banyaklah saya udah ketemu orang-orang kayak begitu. Rugi Pak, kalau saya jujur rugi saya, bisnis saya, usaha saya, dan seterusnya dan seterusnya. Wah saya kehilangan kesempatan dong Pak, dan lain sebagainya. Biasanya begitulah selalu. Nah orang yang pandai adalah orang yang cakap berargumentasi sama dirinya sendiri. 2 Korintus 3 ayat 3 mengatakan bahwa ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, yang lahir baru itu rohnya. Karena semua kebenaran ditulis di atas loh hati. Bicara soal rohnya manusia. Jadi waktu kita lahir baru, sepertiga daripada kita sudah disempurnakan. Mananya? Rohnya. Tubuh, jiwa, dan roh kan. Rohnya disempurnakan. Tubuhnya tetap sama. Saya waktu lahir baru, terus besoknya ngaca tetap aja gak ada rambutnya. Berharap rambutnya baru juga, tumbuhlah Tuhan. Gak ada juga. Nanti tubuhnya dapat tubuh yang baru lah. Anak-anak saya bilang gini, Dad, bilang sama Tuhan nanti kalau udah di surga jangan pakai rambut, jelek banget Dad. Jadi dulu waktu mereka lahir dua-duanya saya udah kayak begini. Jadi bagi mereka laki-laki sempurna tuh kayak begini, gak ada rambutnya. Karena waktu mereka keluar dari rahim ibunya lihat bapaknya kayak begini. Jadi laki-laki yang normal tuh gak ada rambutnya bagi mereka. Makanya anak saya yang perempuan sekarang udah 22 tahun. Kalau lihat pria-pria yang ganteng adalah yang botak-botak. Dad kayak Daddy Dad. Oh iya dong. Dan mereka, anak saya jadi inget nih, anak saya yang perempuan ya dulu ya, waktu umur 4 tahun. Adik saya tadi di sini jam 1 ya. Adik saya dulu kan suka syuting. Ada wig di dalam rumah. Saya iseng-iseng saya pakai. Berasa enak juga, udah lama gak punya rambut gitu ya. Udah lama loh saya gak ke salon kan. Pakai wig gitu ya. Anak saya 4 tahun ya, waktu itu dia 4 tahun yang cewek tuh. Dia nangis-nangis sampai begini nangisnya. Karena tiba-tiba dia ngelihat sosok papanya berubah gitu. Langsung saya tahu dong kelemahan dia kan. Nah, jadi kalau dia lagi bandel misalnya gini, namanya Raina, ayo mandi. Ntar dulu, Daddy tumbuhin rambut lo. Oh jangan, please jangan. Gampang langsung kalau nyuruh dia sesuatu. Pokoknya ancamannya, Daddy tumbuhin rambut. Gak berani langsung. Makanya mereka bilang, jangan pakai rambut Dad. Jeleknya minta ampun. Mereka lihat foto-foto saya yang dulu. Gini-gini pernah gondrong. Gini-gini saya berani-berani ke salon loh. Karena saya suka krembat kan. Kalau saya suka pijitnya gitu loh. Saya memberanikan diri ke salon. Jadi saya mampir ke salon 1 hari. Dengan kondisi begini, terus saya ngomongnya keras lagi. Mbak, krembat dong. Semua salon ngeliatin saya begini. Maaf Pak, apanya Pak? Ya kepalanya lah, masa jempolnya. Terus ibu-ibu yang lagi duduk-duduk tuh pada gini-gini tuh ngeliat-ngeliat gitu kan. Terus saya duduk dong di tengah-tengah mereka kan. Itu kan kaca semua tuh. Ibu-ibunya kan lagi pegang-pegang HP. Kan ini kaca nih, kita duduk sama-sama ngadep kaca. Tiba-tiba ibu-ibu pada begini-begini nih. Ya gue difoto, ya difoto. Mbak, nanti kalau lagi dikrembat, kalau udah selesai jangan dikasihin kapster tuh yang bulat yang begini tuh. Tau gak yang buat ibu-ibu yang buat rambut tuh kan panas tuh. Jangan Mbak, meleleh kepala saya ntar. Kayak pentolan korek lagi gue, jangan. Abis selesai, perih tau gak kenapa? Karena kan kepleset-kepleset gak ada rambutnya. Jadi kukunya kena semua, beret-beret tau gak di sini. Kayak dicambuk-cambuk gitu. Lagian istri saya, lagian kamu iseng banget. Udah tahu gak ada rambut, pergi ke salon. Oke, baca ayat berikutnya 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Jadi yang lahir baru adalah rohnya. Jiwanya, jiwa kita, kan tubuh nanti dapat tubuh yang sempurna ya. Jiwa kita itu under construction loh setiap hari sekolah kehidupan. Pembaharuan budi. Di dalam jiwa tuh ada apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Itu jiwa. Itu tiap hari under construction, setiap hari diperbaharui. Jadi ketika mau ambil keputusan, jiwa ini yang udah penuh sama sampah, akan selalu punya kecenderungan mau ambil keputusan sesuai sama keinginan kita, udah pasti begitu. Nah orang yang pandai adalah orang yang cakap berargumentasi sama dirinya sendiri. Enggak, ini salah, enggak. Walaupun enggak enak gue harus ngambil keputusan yang benar. Itu orang yang tabun namanya gitu. 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan begini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jangan baca ayat ini berpikir bahwa ini buat orang dunia. Orang Kristen banyak yang duniawi. Dan akhirnya orang Kristen yang duniawi, pikirannya duniawi, kebenaran firman Tuhan jadi kebodohan, maksudnya itu. Padahal kebenaran firman Tuhan, contoh, saya nggak ngerti dunia lukisan, tapi sukalah sama lukisan, tapi nggak ngerti lah dunia lukisan. Bagi saya menjadi sesuatu kebodohan ketika ada lukisan harganya 1 M terus dibeli sama orang, dan bagi saya lukisannya biasa banget gitu.
Saya diajak sama teman saya ke galeri lukisan. Bro, ini 1M. Hah, 1M? Dalam hati saya, cuman kayak coret-coretan doang, gue juga bisa coret-coret kayak begitu. Itu ada maknanya bro, coba lo lihat lebih dalam, tambah pusing saya ngeliatnya. Terus apalagi pas dibilang sama saya, itu udah ada yang beli 1M. Hah, ada yang beli. Bagi saya kebodohan, karena saya tidak paham dunia lukisan. Sama aja kalau saya lagi kasih tahu sama semua Bapak Ibu yang terhormat di sini. Hobi saya kolektor pesawat terbang, 350 pesawat terbang saya punya. Mainan, jangan kaget. Pikir hamba Tuhan ini kaya banget. Mainan, saya punya skala 1/400. Saya suka dunia aviasi. Saya gini-gini punya sertifikat dari Boeing menerbangkan pesawat. Saya pernah di flight simulator berkali-kali sama pilotnya dari Boeing. Jadi kalau pesawat 737 mau mendarat tiba-tiba pilotnya sakit perut, saya bisa lah gantiin dikit-dikit. Paling ntar mendaratnya goyang-goyang, cuman saya bisa ngerti lah. Saya suka banget soalnya. Sampai-sampai tuh pesawatnya banyak banget di rumah saya, kecil-kecil segini nih. Dan itu dibuatnya detail, saya bisa cerita secara detail sama semuanya, karena saya suka banget. Saya ngeliat pesawat dari bawah, saya tahu tuh bentuknya dan itu jenis apa gitu, saya tahu. Karena suka banget, mata saya udah kebiasa. Naik pesawat konfigurasi apa aja di dalam pesawat, saya udah tahu tuh pesawat apaan. Jenis engine-nya lah, segala macam tahu. Itu diecast yang 1/400, itu kalau dibuat ada jendelanya kurang satu, recall semuanya, balikin. Karena detail, dalam hitungan 1 tahun harganya 2 kali lipat, itu investasi juga. Saya lagi buat airport, mainan, jangan kaget. Nanti ada lampu-lampunya lucu deh. Udah lama tuh dibuat tapi belum jadi-jadi, ada landasannya gitu. Lucu banget, saya suka gitu-gituan. Nah saya bisa bercerita nih, karena saya paham. Bagi yang gak paham kebodohan, ngapain sih gitu-gituan. Sama aja kayak saya ketemu sama teman saya yang suka sama iguana, biawak. Beda ya iguana sama biawak tuh kan, saya gak tahu kan. Bagi dia lucu, gue punya 4 bro, lucu-lucu. Yaelah lucu, kayak dinosaurus begitu lucu. Tuh, tangan lo tuh berat-berat kenapa? Ditampar sama buntutnya, tuh kan ngeri kan. Lucu kali. Lucu apanya? Bagi dia lucu, bagi saya ngeri. Jadi kalau kita paham gak jadi kebodohan. Makanya ketika suami istri minta di konseling gitu ya, terus saya bilang gini, maafin pasangan kamu, maafin. Enak aja pak, nanti saya yang dipikir saya salah dong pak. Enggak gitu, karena firman Tuhan mengatakan kamu harus saling mengasihi, bukan seperti pasanganmu mengasihimu, bukan. Kita harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Memang gak mudah, tapi itu firman Tuhan. Kalau gak paham jadi kebodohan gitu loh. Dan banyak banget firman Tuhan yang akhirnya jadi kebodohan bagi orang-orang Kristen yang duniawi. Karena gak bertumbuh di dalam Tuhan. Yang paling suka hilang dan tersesat siapa sih? Anak kecil kan? Anak kecil paling sering kehilangan pegangan dan tersesat. Itulah anak kecil, karena mereka ya ada di mana-mana dan mereka selalu mata mereka terorientasi sama sesuatu yang mereka suka. Jadi pelan-pelan mereka lepasin tangan genggaman sama orang tuanya, mereka lari ke sesuatu tempat yang mereka suka, hilanglah mereka. Anak saya yang pertama yang sekarang udah 22 tahun, waktu masih kecil langganan hilang di mall. Langganan tuh. Karena dia aktif banget, pengen tahu segala sesuatu. Saya udah kebiasaan di page dari mall gitu ya. Bapak Billy ditunggu anaknya di informasi gitu. Ntar saya ke meja informasi, dia lagi duduk tenang-tenang kakinya begini-begini. Hi dad gitu. Iya. Yeah. Makin gede dikit udah ngerti taksi, tiba-tiba ditelepon dari rumah. Dedi aku udah di rumah ya. Hah? Gimana caranya? Tadi aku cari-cari Dedi nggak ada, aku tinggal aja, aku pulang naik taksi. Berani banget tuh anak. Karena orientasinya keinginan bukan kebutuhan. Makanya gak ada anak kecil ngomong gini, Dedi, aku nanti malam tidur jam 9 ya, bangunin jam 6 pagi. Karena tidur tuh paling gak harus 7-8 jam tuh sehat bagi kita, bagi anak-anak tuh sehat. Gak ada anak kecil ngomong gitu. Yang ada anak kecil suruh tidur susahnya minta ampun. Gak ada anak kecil ngomong gini, Papa, Mama besok siapin nasi merah, sama aku mau makan brokoli sama wortel rebus. Sama makan dada ayam, karena itu sehat sumber protein. Gak ada. Yang ada anak kecil, Mami minta janji jiwa dong kopi susu, gulanya ekstra. Jeko 1 lusin, KFC juga ya, 4 biji yang gorengan semuanya. Yang minyaknya ekstra kalau perlu. Fat, gula, semuanya aku mau. Nah itu anak kecil. Karena anak kecil gak ngerti kebutuhan. Makanya kehidupan di dalam Tuhan ketika masih seperti anak-anak, kayak gitu.
kehilangan pegangan dan tersesat. Makanya banyak berita anak kecil kita kehilangan anak kecil. Kidnap bahasa Inggrisnya, kehilangan, dicuri, diculik. Coba lihat satu ayat yang berikut ini. Coba lihat Lukas 2 ayat 52. Ini harusnya membuat kita malu nih ayat. Dr. Lukas yang tulis. Dia tulis begini. Lukas 2 ayat 52. Yesus makin bertambah besar, ya, secara fisik ya. Kemudian dia ngomong begini, dan bertambah hikmatnya. Itu maksudnya grew in wisdom. Yesus pun mengalami pertumbuhan rohani. Tuh, bayangin coba. Dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Yesus aja mengalami hal seperti itu. Jadi dia lagi kasih tahu nih sama kita nih. Lukas menulis untuk Theophilus. Theophilus tuh yang sepertinya yang mendanai penulisan buku Lukas. Dia lagi kasih tahu sama pembacanya, Yesus aja bertumbuh. Karena dia menjelma sebagai manusia, 100% manusia, 100% Tuhan, dia pun bertumbuh, melakukan proses sebagai manusia. Saya suka dengan perkataan Daud, dan ini yang saya praktekkan setiap pagi. Mazmur 131 ayat 2, coba lihat. Mazmur 131 ayat 2, Daud ngomong begini. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Saya kebiasaan sekarang kalau bangun pagi saya bilang, Tuhan, aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Kenapa? Karena jiwa kita ini penuh sampah. Penuh sampah kok. Kita kan mendengar, melihat hal-hal buruk, dipengaruhi sama kondisi dunia. Jadi kadang-kadang memang ini bagus untuk diucapkan. Bahkan kalau bisa lakukan setiap pagi. Tuhan, aku mendiamkan dan menenangkan jiwaku yang penuh sampah, maksudnya gitu. Supaya sepanjang hari ini kalau aku mau mengambil keputusan, aku mengambil keputusannya, aku menjadi orang yang tabun, orang yang cakap untuk berargumentasi sama diri sendiri, mengambil semua firman yang udah pernah ditaburkan dalam hidupku, dan aku mengambil keputusannya yang benar, gitu loh. Walaupun susah Tuhan. Terus dia katakan, aku menyapih, diriku menyapih itu berarti melepaskan ketergantungan sama susu. Aku gak mau lagi jadi anak kecil. Itu maksudnya kata disapih. Makanya jemaat di Korintus tuh jemaat yang bebel gitu loh. Jadi Paulus tuh sampai bicaranya begini. Beda sama yang di Tesalonika ya. 1 Korintus 3 ayat 1 coba lihat. 1 Korintus 3 ayat 1 mengatakan gini. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Aku gak bisa bicara sama kamu secara dewasa. Itu maksudnya Paulus. Ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saya gak bisa, Paulus ngomong gini, gue gak bisa ngomong sama lu kalau secara dewasa, lu gak bisa terima, lu argumentasi terus, kita jadi debat kusir terus. Lu masih minum susu sih, kira-kira begitu tau gak? Di toko mainan, itu banyak banget box-box yang tulisannya 2-4, 6-8, 10-12, 16 ke atas. Itu lagi kasih panduan kepada orang tua. Kalau anak Anda umurnya 4 tahun, jangan dibeliin mainan yang umurnya 16. Yang umur 16 tahun, biasanya itu lebih mahal dan nanti dirusak sama dia. Tuhan punya perkara besar loh buat kita di tahun ini. Karena dia mau bermitra dengan kita setiap kali dalam hal pengelolaan dunia. Kalau kita nggak tumbuh dewasa, perkara besar itu tanggung jawab yang lebih besar, nggak dikasih-kasih nantinya. Banyak perkara besar, tapi kalau dia lihat kita nggak dewasa-dewasa, ya udah, hidupnya ya gitu-gitu aja akhirnya. Kita kalau ngomong sama anak kecil seperti apa? Kayak gini kalau ngomong sama anak kecil kan, halo, namanya siapa? Saya kalau ngomong sama anak kecil, kita kalau ngomong sama anak kecil begitu kan, apakah kita jadi anak kecil? Enggak, kita menjadi seperti anak kecil, ya kan? Supaya mereka bisa mengerti kita maunya ngomong apa sama mereka. Bahasa itu gak bisa saya pakai sama istri saya kan. Halo sayang, kamu lagi ngapain? Kamu dari Ciputra jadi aneh gitu, kenapa kamu? Dikasih makan apa di sana? Gak bisa, itu bahasa buat anak kecil. Mau Tuhan ngomong sama kita seperti Paulus ngomong sama jemaat Korintus? Kamu udah doa belum hari ini? Perkara besar yang harusnya dikasih sama kita, dititipkan buat kita, gak jadi. Nanti dulu ya. Di Efesus dikatakan bahwa semua berkat rohani sudah ada di hadirat Tuhan. Terus kemudian dipertajam sama Paulus, dia katakan bahwa kamu adalah anak. Kamu adalah ahli waris. Kamu adalah orang-orang yang berhak menerima semua janji-janji Tuhan.
Kalau kamu menderita sama seperti Kristus. Kata menderita artinya simpateko. Kata menderita adalah taat dengan dewasa. Itu maksudnya, simpateko. Makin kita taat, kita itu adalah kendaraan kita menghampiri hadirat Tuhan dan membawa pulang semua yang sudah disiapkan sama Tuhan untuk kita. Tapi kalau nggak dewasa-dewasa nggak bisa. Ibrani 5 ayat 13 mengatakan begini. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tuh. Dia nggak bisa memahami kebenaran karena dia adalah anak kecil. Gimana mau mengelola? Kita kan pengelola, bukan pemilik dalam kerajaan surga. Gimana kita mau kelola? Kalau masih kayak anak kecil gitu maksudnya. Saya akan tutup dengan 2 ayat ini ya, supaya kita mengerti pertumbuhan di dalam kasih karunia itu seperti apa sih sama Tuhan. Ya. Kejadian 3 ayat 10 mengatakan gini. Ini waktu manusia jatuh dalam dosa dan manusia ketakutan gitu ya sama Tuhan. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, semua di perjanjian lama orientasinya semuanya adalah fisik. Masuk ke dalam perjanjian baru semuanya dimasukin ke dalam hidupnya manusia. Dulu yang sakral adalah bait Allah. Waktu masuk ke dalam zaman kasih karunia, Yesus mulai mengajarkan begini. Sebentar lagi ada yang lebih besar daripada bait Allah di Matius 12. Bingung dong murid-muridnya. Di Markus 13 ketika mereka baru keluar dari bait Allah, murid-muridnya ngomong gini. Yesus, ini bait Allah yang kedua ya. Itu besar banget yang didirikan sama Herodes. Ini kan besar banget, yang lebih besar dari ini kayak gimana? Mereka orientasinya bangunan. Akhirnya dipertajam sama Paulus. Tubuhmu adalah bait Allah. Makanya jemaat Tuhan, kita adalah gereja Tuhan. Kita lebih besar daripada gedungnya. Makanya gereja gak bisa ditutup. Gedungnya ditutup, gereja gak bisa ditutup. Karena gereja adalah jemaatnya, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Dulu orientasinya pengorbanan. Kalau baca imamat ngejelimet semua tata ibadah tentang pengorbanan. Masuk ke dalam zaman kasih karunia, udah gak ada kayak begitu. Pengorbanan gak ada artinya tanpa ketaatan. Dimasukin dalam sini sama Yesus. Kamu mau berkorban waktu buat aku, gak ada artinya. Korban bakaran tidak ada artinya tanpa pengenalan sama Tuhan. Itu kalimat-kalimat seperti begitu udah mulai diutarakan di perjanjian lama, masuk ke dalam transisi zaman kasih karunia. Ada di 1 Samuel 15 ayat 22, Hosea 6 ayat 6. Itu terus masuk ke dalam, akhirnya ke dalam zaman kasih karunia. Nah saat itu seperti itu juga, telanjang di hadapan Tuhan dan ketakutan. Nah ketika masuk ke dalam zaman kasih karunia ini yang terjadi. Ibrani 4 ayat 12 dan 13 coba. Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Tuh, firman Tuhan memisahkan jiwa sama roh. Supaya kita menjadi orang yang tabun. Nggak mengambil keputusan yang didasarkan yang ada di dalam jiwa yang penuh sama sampah. Kita mengambil keputusan apa yang sudah ditulis di dalam rohnya manusia. Hidup dipimpin sama roh. Makanya membutuhkan firman yang bisa membedakan jiwa dan roh, itu maksudnya. Sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu, keluar lagi kalimat ini, telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kata telanjang dan terbuka artinya trakelizo. Trakelizo itu maksudnya kelihatan sampai ke dalam-dalamnya. Itu maksudnya. Nah, perbedaannya begini. Dulu manusia jatuh dalam dosa, berbuat salah, ketakutan. Sekarang di dalam zaman kasih karunia, yang ada adalah kasih karunia Tuhan itu. Bertumbuhnya di dalam situ. Saya ambil analoginya beginilah. Kedua anak saya waktu masih kecil-kecil, saya cara mengajar mereka bukan begini tapi begini. Begini adalah hukum Taurat, begini adalah kasih karunia. Begini contohnya apa? Contohnya gini, anaknya nakal kan? Anak siapa kamu? Anaknya bingung. Anak kamu kan? Kok nanya? Bingung anaknya. Kurang ajar kamu. Wah, digitu-gituin lah. Berseberangan langsung sama anaknya. Kalau begini beda. Ketika mereka nakal-nakal, saya berlutut di depan mereka dulu. Terus saya bilang gini, Dek, apa yang Dedi bisa buat supaya kamu gak gini lagi? Yang terjadi apa? Mereka nangis.
Karena mereka merasa bahwa ayahnya satu sisi sama mereka, satu pihak dengan mereka, dan merasakan kasih yang luar biasa. Aku harus bagaimana supaya kamu gak buat gini lagi. Nangis dia. Tiba-tiba keluar kata-kata begini, Dedi, kalau sampai aku berbuat begini lagi, disiplinnya, Dedi ambil tuh mainan aku yang itu. Rela dia langsung. Dedi disiplin deh aku deh. Aku jangan dibawa ke tempat-tempat yang itu yang biasanya aku pergi yang aku suka. Deal, oke. Berikutnya ketika mereka melakukan itu lagi, saya berlutut lagi di depan mereka dan saya katakan, kita harus bagaimana sekarang sayang? Kan aku udah janji, Dad, Dedi ambil aja mainan aku yang itu, Dedi ambil yang itu. Di confiscate gitu loh, di grounded 1 bulan, 2 bulan gitu misalnya. Dia lakukannya dengan rela. Dia sakit hati gak sama saya? Tidak. Yang dia rasakan adalah kasih. Apa yang terjadi? Ketika saya tidak di rumah setelah mereka bertumbuh dewasa, itu namanya mereka bertumbuh di dalam kasih karunia kan. Ketika saya gak di rumah, ketika mamanya gak di rumah, mereka tidak mau berbuat nakal, bukan karena ketakutan sama saya, tapi karena hormat sama saya. Takut sama Tuhan bukan ketakutan sama Tuhan, takut sama Tuhan karena hormat sama Tuhan. Itu kasih karunia. Makanya kasih karunia bukan tiket buat dosa, kasih karunia mendidik, firman Tuhan katakan. Makin paham sama kasihnya Tuhan, makin saya gak mau buat dosa. Tapi Pak, kalau ada kasih karunia enak dong Pak, kita tinggal buat dosa aja sembarangan nanti diampuni Tuhan. Berarti kamu gak ngerti kasih karunia. Berarti kamu gak paham sama kasihnya Tuhan, berarti kamu mengeksploitasi pengorbanan Kristus. Kalau kamu paham kasih karunia, kalau kamu merasakan kasih Tuhan, kamu gak mau buat dosa. Karena kamu saking hormati karyanya dia yang besar dalam hidupmu. Itu pertumbuhan di dalam kasih karunia. Makanya ketika wanita yang berzinah ditangkap sama orang-orang Farisi, hukumnya dirajam. Dirajam. Yesus bilang apa? Yesus bilang gini, oke, sekarang yang paling benar, lempar aja dia batu. Ada yang lempar gak? Gak ada. Sebelum itu wanita disuruh pergi dan dikatakan kata-kata yang sangat populer dalam bahasa Inggrisnya, go and sin no more. Pergi dan jangan buat dosa lagi. Sebelum kalimat itu dilakukan, diutarakan sama Yesus, dia ngomong gini sama wanitanya, ada gak yang menghakimi kamu? Gak ada. Oke, sekarang pergi dan jangan buat dosa lagi. Itu kasih karunia. There is no condemnation. Tidak ada lagi penuduhan dan penghakiman di dalam Kristus. Ironisnya di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang terjadi sebaliknya. Kamu pergi dan jangan buat dosa lagi, baru ntar gue gak nuduh lo. Baru ntar gue gak hakimin lo. Kebalik toh. Makanya orang merasa banyak yang dituduh, banyak merasa bersalah, dan akhirnya ujung-ujungnya mau ke gereja. Bukan di sini ya, tempat lain. Itu kejadian di mana-mana akhirnya. Go and sin no more, itu sebelumnya ada kasih karunia Tuhan. Ada yang menghakimi enggak? Enggak, saya juga enggak hakimin kamu, pergi jangan buat dosa lagi. Saya percaya tuh wanita lepas dari perzinahannya karena kasih karunia Tuhan. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Ingat kasihnya dia yang begitu luar biasa atas hidup kita. Enggak ada orang bersih-bersih sebelum mandi, enggak ada. Saya enggak layak Pak, saya enggak layak. Saya enggak layak datang. Siapa bilang enggak layak? Dibohongin iblis kamu. Yesus sudah bilang kok, kamu bisa datang ke hadirat Tuhan kapan saja, di mana saja, dengan kondisi apa saja. Justru kalau kamu sedang kotor, datang ke hadiratnya, kamu dibersihkan sama dia. Itu kamu lagi dipermandikan berarti. Gak ada orang bersih-bersih terus mandi. Itu kasih karunia. Itu hebatnya Yesus. Makanya kebenaran memerdekakan, bukan membelenggu. Itu hebatnya kasih karunia. Makanya bertumbuh di dalam kasih karunia. Tetap ada akibat dosa. Ada dosa, ada akibatnya. Tetapi akibat dosa itu bukan hukuman Tuhan, bukan tuduhan Tuhan, bukan. Itu karena ulah kita sendiri. Tuhan ampuni, ampuni. Tapi tetap ada akibatnya. Akibatnya karena ulah sendiri. Gitu loh. Jadi setiap hari paham kasihnya Tuhan begitu besar. Dan kasih karunia begitu luar biasa dalam hidup kita. Saya mau tutup sama kisah ini ya. Saya bukan mentang-mentang berdiri di sini begitu saya udah paling bertumbuh, udah paling enggak, saya juga sama, saya sama Bapak Ibu sekalian, sama. Kita semuanya bertumbuh. Itu yang saya katakan dari awal tadi. Makanya saya tanya siapa yang ulang tahun. Usia enggak menentukan, status enggak menentukan. Bulan Oktober kemarin, anak saya yang kedua ini kan lagi online juga ya. Sekarang ya online onset. Lagi online, dia ujian midterm, ujian tengah semester. Kedua anak saya semuanya mata pelajarannya oke lah semuanya ya. Kecuali matematika. Ada yang suka matematika di sini?
Jarang ya ada angkat tangan ya, atau malu-malu ya. Matematika tuh sampai kedua anak saya ngomong gini, Dad, siapa sih yang ciptain matematika, kurang kerjaan tuh orang. Buat susah orang, buat hidup susah katanya gitu. Enak aja. Matematika juga gak kepake, jangan gitu, ada yang pakai juga, kamu aja gak pakai. Pokoknya mereka suka jeblok lah urangan matematikanya. Sama anak saya jeblok. Dapat angka 57, harusnya 60. Nah karena udah biasanya kalau dapat angkanya di bawah angka 60, remedial. Ujian ujian ulang ya kan, benar ya. Nah biasanya kalau ujian ulang remedial dia dapat angka lebih bagus. 67, 70 gitu loh. Jadi saya bilang sama dia, udahlah Dek belajar aja, you gonna be okay. Tenang aja udah, belajarnya seperti biasa kan, kamu juga begitu. Dia remedial. Habis remedial 2 hari setelah itu dapat hasilnya. Di mesbah keluarga malam-malam dia bilang ini, Dedi aku udah punya hasilnya. Hah? Berapa? 67, 70? 43. Hah? 43? Kok makin jeblok Dek? Ya gimana Dek, susah banget Dek. Algebra Dek. Udah matematika sekarang ada algebra tuh, kurang ajar tuh yang ciptain tuh. Algebra. Itu benar-benar kejelimet, susah banget. Padahal aku udah belajar loh Dad. Ya mau gimana? Selagi dia lagi cerita, tiba-tiba dia ngomong gini. Dicerita nih kan, dicerita lah pokoknya. Dad, tapi enak juga ya kalau lagi online kayak begini. Kayak kemarin kita lagi ujian, tiba-tiba miss-nya ada meeting. Jadi kita dimatiin Zoom-nya, kita offline. Jadi makanya aku bisa, kalau dia tahu tuh kemarin tuh aku bisa keluar dari kamar ambil minuman. Jadi aku bisa sambil minum, sambil ujian. Di kelas kan nggak bisa gitu. Dia lagi cerita aja gitu. Terus saya gini, tunggu. Miss-nya kamu meeting. Iya. Terus Zoom-nya dimatiin. Iya. Berarti miss kamu itu nggak bisa lihat kamu ngapain? Nggak bisa. Oke. Kamu buku matematikanya kamu ada di mana? Ya ada di meja. Kamu nggak buka? Ya enggak dong, kan lagi ujian. Dek, itu berarti miss-nya lagi kasih kode sama kamu bahwa kamu boleh buka buku. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya dulu suka nyontek. Akalnya banyak. Tulis di paha, di sini, ya kan? Di tangan temen. Jadi di tangan temen loh, ditulis di sininya. Jadi teman saya kan duduknya samping-sampingan. Saya tulis sebelumnya. Ntar kalau ujian dia nyelosor begini, saya buka tangan. Lihat jawaban, sampai macam-macam lah pokoknya. Di bawah meja, wah. Itu gurunya lagi kasih kode Dek. Maksudnya saya gini, udahlah jangan lempeng-lempeng lah hidup. Saya juga gak buat dosa, cuman maksudnya kan kita pergunakan kesempatan dong. Kamu jangan gitu, kan sedih juga masa 43. Gak boleh Dad. Saya gak puas. Emangnya miss-nya bilang bahwa anak-anak sekarang miss mau meeting, abis ini kita offline, Zoom dimatikan, jangan buka buku ya. Miss-nya ngomong gitu gak? Enggak, itu kode keras deh. Itu kode keras. Itu berarti boleh, gak boleh Dad. Saya gak puas pokoknya. 2 minggu setelah itu pengambilan rapot online. Saya bilang sama istri saya aja yang ngambil, saya gak puas, saya mau tanya sama gurunya. Miss, itu 2 minggu lalu Miss, waktu lagi ujian, Miss kan lagi meeting ya Miss, iya. Terus itu anak-anak dibiarin kan sendirian ya Miss ya, iya. Itu berarti anak-anak boleh buka buku kan Miss ya? Ya nggak boleh lah Pak, namanya juga ujian. Emang kenapa Pak? Oh nggak apa-apa, saya cuma nanya aja Miss. Malu sendiri tapi tiba-tiba, enggak apa-apa, saya cuma nanya aja. Malam hari itu saya peluk anak saya. Saya bilang, Dek sorry ya, I was wrong, saya salah. Tahu gak dia bilang apa? Dad, aku lebih baik dapat angka 43 daripada aku gak jujur. Itu kayak ditampar-tampar. Hamba Tuhan diajarin sama anak 15 tahun. Gak jaminan usia lah, gak jaminan status, gak jaminan. Kita semuanya harus bertumbuh. Saya mengalami momen terakhir Lizo, dibuka sama Tuhan. Dan dia bilang tuh lihat tuh, kamu kok kompromi ngajarin kayak gitu sama anakmu. Tapi kan gurunya gak ngomong Tuhan, saya masih berdebat di dalam doa. Udahlah, jangan gitu tau gak, integritas tuh belajar sama anakmu. Pertumbuhan rohani terjadi setiap hari.
Sekolah kehidupan terjadi setiap hari. Karena ada titipan besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita di tahun ini. Ada banyak perkara besar yang Tuhan mau kita lakukan di tahun ini. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak, terima kasih, mengucap syukur buat sore hari ini. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Mengucap syukur buat tahun yang baru, berarti ada kesempatan yang baru. Terima kasih buat kasih karunia, karena di dalam kasih karunia Tuhan tidak ada lagi penghakiman dan penuduhan dalam kehidupan kami. Kami berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Kami bertumbuh di dalamnya, di dalam pengenalan akan Kristus, supaya kami tidak tersesat dan kami tidak kehilangan pegangan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini. Kami percaya Roh Kudus akan terus membentangkan firman ini dan terus mengumandangkan firman ini dalam hati kami menjadi rema dan kekuatan dan pedoman bagi langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami terima firman ini Tuhan dan kami akan jadi pelaku-pelakunya. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pastor Billy atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang jemaat Tuhan, tiba saatnya untuk kita mau memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan via transfer dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar. Dan untuk jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan langsung di tempat ini, boleh menyerahkannya ketika keluar dari ruangan ibadah. Sudah ada kotak yang disediakan. Untuk jemaat Tuhan yang belum mendapatkan amplop, boleh melambaikan tangan, nanti hamba Tuhan akan menghampiri. Baik, mari kita bersatu di dalam doa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sangat memberkati kami Tuhan pada sore hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Pastor Billy, Engkau pakai lebih dahsyat lagi untuk melayani-Mu Tuhan. Berkati beliau dan keluarganya, kesehatannya, semua ada dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan agar kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Dan untuk persembahan yang akan kami berikan Tuhan, kami menyerahkannya itu ke dalam tangan-Mu agar dapat menjadi berkat untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Dan untuk saudara-saudara kami yang belum dapat memberikan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara diberkati, boleh tepuk tangan dulu yang luar biasa. Haleluya. Kita terima kasih Pastor sudah memberkati kita semua di tempat ini. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Kalau ada boleh angkat tangan, lambaikan tangan. Semua jemaat yang setia, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak, terima kasih untuk ibadah di tempat ini. Kami semua sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan kami. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu membawa kami ada dalam kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Billy Lantang, kesehatan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu Tuhan berkati. Dan semua tim yang melayani dalam ibadah yang ke-5 hari ini, Tuhan Yesus juga memberkati dengan luar biasa. Ikat kami terus dengan tali kasih-Mu. Dan kami percaya jerih payah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Jadikan jemaat Tuhan di tempat ini pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, menjadi jemaat yang berkemenangan, keluarga yang berkemenangan, keluarga yang diberkati. Dan berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra, Kota Jakarta. Berkati gereja kami, berkati Indonesia, para pemimpin bangsa ini. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami siap untuk diberkati. Kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat. Dan katakan amin. Karena apa yang kita imani, kita aminin, semuanya terjadi dalam hidup kita. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun 2022, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau terus naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Hidup dalam kemenangan. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, kemanapun kakimu melangkah, apapun yang kau minta, Tuhan akan memberikan selalu yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa.
cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara nanti tidak keluar lewat pintu tangga, semua keluar lewat pintu depan. Tuhan Yesus memberkati.